Juega en corto Messi. Messi eleva el balón. ¡Saca! Dalam dunia sepak bola yang kerap dimeriahkan oleh letusan kecepatan, tenaga, dan drama di atas panggung hijau, lahirlah satu bentuk kejeniusan dari arah yang tak terduga. Sebuah kejeniusan yang tidak berteriak, tidak mengejar cahaya, tapi justru mengatur ritme permainan dengan tenang, seolah dunia berhenti berputar ketika bola ada di kakinya. Inilah kisah Sergio Busquets Burgos, pemain yang tak menentang badai, melainkan menciptakan hening yang sempurna di tengah-tengahnya. Perjalanannya dimulai dalam bayang-bayang warisan. Sang ayah, Carles Busquets, dulu berdiri di bawah Mister FC Barcelona pada era 1990-an, lebih sering menjadi pelapis ketimbang pahlawan utama. Dari sana lahir tekanan sekaligus dorongan batin bagi Sergio, bukan sekadar mengikuti jejak sang ayah, tapi menembus batas yang tak sempat disentuhnya. Ia tak sekadar melanjutkan nama keluarga, melainkan membentuk identitasnya sendiri di klub yang sama. Secara fisik, Busquets berdiri setinggi 1,90 meter, postur yang jarang dikaitkan dengan kelincahan khas gelandang pivot dalam sistem tiki-taka yang menuntut tempo cepat. Kontras inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam karirnya. Para pengamat dulu hanya melihat gerakannya yang tampak kaku, ritmenya yang tak tergesa. Mereka membandingkannya dengan sosok-sosok garang seperti Casemiro atau Patrick Vieira. Namun, di balik semua itu, Busquets bermain di dimensi waktu yang berbeda. Bagi banyak orang, ia terlihat lambat, tapi di pikirannya, waktu berjalan lebih perlahan. Ia membaca jalur umpan sebelum bola dilepaskan, menutup ruang sebelum lawan sadar ruang itu ada, dan menempatkan diri di posisi yang seolah sudah ditulis takdir. Busquets bukanlah pemain yang berlari paling jauh, tapi ia selalu tahu kemana harus berdiri. Keahliannya bukan pada gerakan cepat, melainkan pada diam yang selalu tepat. Titik balik paling emosional dalam perjalanan Sergio Busquets bermula dari tempat yang sederhana, bangku cadangan Barcelona B. Di sanalah lahir sebuah kisah tentang bagaimana pandangan jernih seorang pelatih jenius bisa mengubah kelemahan menjadi keunggulan terbesar. Busquets bergabung dengan Akademi La Masia pada tahun 2005 dan 2 tahun kemudian mulai bermain untuk tim Barcelona B. Saat itu, di bawah bimbingan Pep Guardiola, sang arsitek yang kelak membangun imperium sepak bola modern, takdir mulai menulis bab baru dalam hidupnya. Awalnya, Busquets bermain sebagai bek tengah. Suatu hari, dalam sesi latihan tim ketiga, Pep dan asistennya, Tito Vilanova, mengamati permainan dari pinggir lapangan. Tito menunjuk ke arah Busquets dan berkomentar tajam. "Lihat bek tengah yang mengerikan itu." Ia bahkan menambahkan ejekan, "Pemain itu selabat kura-kura dan terlalu lemah secara fisik." Ucapan itu menjadi luka pertama bagi Busquets. Dilecehkan bukan oleh lawan, tapi oleh orang dalam. Namun, justru di saat itulah benih keajaiban tumbuh. Pep melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di balik gerakan yang tampak kikuk, ia menemukan kemampuan langka. Cara Busquets meloloskan diri dari tekanan tanpa harus berlari cepat. Ia tak butuh tenaga karena pikirannya sudah lebih dulu bergerak. Ia membaca ruang, memutar tubuh sepersekian detik lebih awal dan keluar dari kepungan seperti air yang mencari celahnya sendiri. Keputusan pun diambil. Pep mempromosikan Busquets ke Barcelona B dan mengubah posisinya dari bek tengah menjadi gelandang bertahan pivot. Tito sempat menentang keputusan itu, menganggap Busquets terlalu lemah untuk posisi tersebut. Tapi Pep menegaskan, ia tak mencari pemain yang kuat, melainkan pemain yang tahu bagaimana keluar dari tekanan. Sejak hari itu, filosofi Pep menemukan wujudnya di lapangan. Busquets menjadi perpanjangan pikirannya, otak kedua dalam tubuh yang tenang. Dialah pemain yang tak hanya memahami instruksi Pep, tapi juga menghidupkannya setiap kali bola mengalir di kakinya.
Busquets yang dulu dianggap lambat dan rapuh kini menjadi simbol kecerdasan taktis. Ia mendefinisikan ulang peran pivot, bukan sekadar pemutus serangan, tapi pengatur napas permainan. Setiap umpan tenang yang dilepaskannya seakan berkata, kekuatan sejati tidak selalu datang dari otot, tapi dari pikiran yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Tanpa visi Pep, mungkin dunia tak akan pernah mengenal Busquets seperti sekarang ini. Gelandang yang membuat kesunyian tampak begitu berharga. Promosi Sergio Busquets ke tim utama Barcelona terjadi secepat kilat. Pada 13 September 2008, ia resmi menjalani debut bersama skuad utama. Hanya dalam hitungan bulan sejak tampil di tim B, pemain muda dengan tubuh jangkung itu sudah berdiri sejajar dengan para bintang besar. Namun di balik pencapaian itu, gelombang skeptisisme mulai menggulung. Saat itu, Barcelona tengah dipimpin oleh Pep Guardiola, manajer muda yang juga baru menapaki musim debutnya. Kombinasi pelatih baru dan pemain muda yang belum teruji memunculkan keraguan di kalangan publik dan media. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Pep memberi kepercayaan begitu besar pada pemain yang tampak lambat dan canggung? Bahkan berani menggeser gelandang bertahan yang lebih mapan. Kritik yang dulu pernah dilontarkan Tito Vilanova kini bergema di seluruh Camp Nou. Postur tinggi Busquets dianggap kaku, kecepatannya diragukan, dan gaya mainnya tampak terlalu lembut untuk posisi yang biasanya diisi sosok keras. Ia harus berjuang melawan pandangan lama bahwa gelandang bertahan sejati adalah penghancur, bukan pengatur irama. Namun Busquets menjawab semua itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan permainan. Pada musim debutnya 2008-2009, ia langsung menjadi bagian penting dari mesin raksasa yang membawa Barcelona meraih Continental Treble pertama dalam sejarah klub. Di tengah sorak-sorai untuk Messi, Xavi, dan Iniesta, ada sosok tenang yang menata tempo dari kedalaman. Meski ikut merasakan puncak kejayaan, Busquets sering terjebak dalam ruang abu-abu pengakuan. Kecerdasannya terlalu halus untuk ditangkap oleh mata yang hanya mencari gol atau trik mencolok. Ia sendiri pernah berkata bahwa apresiasi sejatinya datang bukan dari media, melainkan dari pemain, pelatih, dan orang-orang yang benar-benar memahami sepak bola. Dari situlah lahir esensi kisahnya tentang nilai yang tak selalu sejalan dengan popularitas. Busquets mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya soal tampil di panggung utama, tapi tentang bertahan di peran yang tak selalu terlihat. Ia menjadikan kritik sebagai bahan bakar, diam sebagai bahasa, dan ketenangan sebagai senjata. Keberanian Busquets untuk tetap setia pada gayanya serta keyakinan Pep di tengah badai keraguan menjadi fondasi dari era paling gemilang dalam sejarah Barcelona. Kisah Sergio Busquets tak akan pernah bisa berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari simfoni indah bersama duo maestro lain, Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Bersama-sama, mereka membentuk segitiga emas di lini tengah Barcelona, trio yang bukan hanya mendefinisikan era, tapi juga mengubah cara dunia memahami sepak bola. Ketika mereka bermain bersama, harmoni itu terasa nyaris sempurna. Jika Xavi adalah otak yang memetakan arah permainan, dan Iniesta adalah jiwa yang menari di antara garis pertahanan, maka Busquets adalah jantung yang menjaga ritme agar segalanya tetap berdetak. Ia bukan yang paling mencolok, tapi tanpa dirinya, melodi itu takkan terdengar utuh. Dalam sistem tiki-taka, peran Busquets adalah yang paling sulit, sekaligus paling disalahpahami. Ia mendefinisikan ulang makna pivot, gelandang yang tidak mengontrol pertandingan lewat kecepatan atau tenaga, melainkan lewat kendali atas ruang dan waktu. Dijuluki The Breaker of Lines, Busquets mampu mematahkan tekanan lawan hanya dengan satu sentuhan, mengubah arah permainan seolah waktu tunduk padanya. Kekuatan sejatinya ada pada kesederhanaan, umpan pendek yang tenang, pembacaan permainan yang jernih, dan keputusan yang diambil tanpa tergesa. Ia berperan sebagai tameng yang memberi Xavi dan Iniesta kebebasan untuk berkreasi di sepertiga akhir lapangan. Tanpa ketenangan dan presisi Busquets, dua rekannya itu takkan sebebas itu menari di ruang-ruang sempit. Pep Guardiola bahkan menyebutnya tulang punggung tim kami.
pemain dengan pemahaman permainan yang tak tertandingi. Namun hubungan mereka bukan sekadar taktis, melainkan simbiosis yang nyaris spiritual. Busquets pernah berkata, "Sangat menyenangkan bermain bersama Xavi dan Iniesta, karena kamu tahu, bola akan selalu datang kembali dengan bersih. Itulah rantai sebab akibat yang sempurna." Busquets mensterilkan bahaya, lalu bola mengalir ke Xavi dan Iniesta yang mengolahnya, sebelum akhirnya kembali padanya untuk memulai siklus baru, sebuah sirkulasi tanpa henti. Bola, ruang, dan harmoni. Dalam latihan rondo, mereka bertiga sering memamerkan kontrol bola yang mengerikan bagi lawan, namun menakjubkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Bukan hanya teknik yang berbicara, tapi intuisi yang menyatu. Busquets kini menjadi tolok ukur bagi peran pivot modern. Ia membuktikan bahwa menjadi gelandang bertahan bukan sekadar soal bertahan, tapi tentang menjaga keseimbangan antara keberanian menyerang dan kebijaksanaan menahan diri. Pemain muda di seluruh dunia kini belajar dari gerakannya yang tenang, cerdas, dan efisien, memahami bahwa peran pivot seperti Busquets bukan sekadar posisi, melainkan seni untuk mengatur waktu di tengah hiruk-pikuk permainan. Sergio Busquets adalah lambang dari konsistensi dan kesetiaan. Sosok langka di dunia sepak bola modern yang serba cepat berubah. Sejak debutnya pada 2008 hingga mengucap perpisahan pada 2023, ia menghabiskan 15 tahun penuh mengenakan satu warna, biru dan merah. Dalam masa itu dunia telah melihat banyak hal berganti-ganti. Gaya bermain, bahkan generasi pemain, namun Busquets tetap berdiri di tengah menjadi poros yang tak tergantikan. Ia bukan hanya bagian dari sistem, ia adalah fondasi di mana sistem itu dibangun. Dari era Pep Guardiola hingga Luis Enrique, dari Ernesto Valverde hingga Xavi Hernandez sendiri, Busquets selalu dipercaya untuk mengatur tempo, mengendalikan ruang, dan menjaga keseimbangan permainan. Kepercayaan yang datang dari pelatih dengan filosofi berbeda itu membuktikan satu hal, kehebatannya melampaui bentuk dan gaya. Ia bukan sekadar pemain sistem, tapi pemain yang membuat sistem itu hidup. Masa keemasannya ditandai oleh kejayaan luar biasa, 2 kali meraih Continental Treble, Liga Piala Domestik, dan Liga Champions dalam satu musim pada 2008, 2009, dan 2014-2015. Di era kejayaan itu, Busquets turut menjadi pasangan ideal bagi Lionel Messi, sosok yang tak kalah jenius di lini depan. Ia adalah termostat taktis atau pengatur suhu permainan yang memastikan bola selalu tiba di kaki para penyerang dalam kondisi sempurna. Saat trio MSN, yakni Messi, Suarez, dan Neymar meledak-ledak di depan, Busquets diam-diam menambal ruang kosong di belakang mereka, menjaga keseimbangan agar keindahan tetap aman dari kekacauan. Meski sering dicap lemah secara fisik, daya tahannya justru luar biasa. Dalam 15 tahun, ia menorehkan 828 penampilan untuk klub, sebuah angka yang bukan hanya statistik, tapi cerminan dari kekuatan mental dan disiplin yang nyaris tanpa celah. Busquets membuktikan bahwa ketangguhan sejati tak selalu tampak dari tubuh yang kokoh, melainkan dari jiwa yang konsisten dan kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekitarnya terus berubah. Bagi Barcelona, ia bukan sekadar pemain, ia adalah waktu yang mengalir di antara era, denyut yang menjaga ritme tim tetap hidup. Kecerdasan taktis Sergio Busquets tak berhenti di Camp Nou. Ia melangkah lebih jauh, membawa filosofi Barcelona ke panggung dunia, dan membuktikan bahwa gaya bisa menjadi senjata sekuat kekuatan. Selama lebih dari 1 dekade, dari 2009 hingga 2022, Busquets mengenakan seragam La Roja sebanyak 143 kali, menjadi bagian dari generasi emas Spanyol yang menulis sejarah. Di tim nasional, perannya tak pernah sekadar melengkapi. Ia adalah katalis yang memungkinkan tiki-taka milik Barcelona berpindah dengan mulus ke tubuh Spanyol. Di lini tengah, ia berdampingan dengan Xabi Alonso, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta, nama-nama besar yang bersama-sama membangun benteng penguasaan bola yang tak tertandingi. Busquets lah yang menjaga keseimbangan di antara mereka, memastikan irama tak pernah kacau dan bola selalu berpindah dari kaki ke kaki dengan kesabaran yang mematikan.
Puncak kejayaan tiba di Afrika Selatan saat Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 dan berlanjut 2 tahun kemudian di Euro 2012. Dua trofi besar itu bukan sekadar kemenangan, melainkan pembenaran, bukti bahwa sepak bola yang bertumpu pada kecerdasan, posisi, dan teknik operasi bisa menaklukkan dunia yang masih mengagungkan kekuatan dan kecepatan. Di tengah kumpulan bintang, Busquets adalah pahlawan tanpa sorotan. Ia tak mencetak gol penentu, tak tampil flamboyan, tapi selalu hadir di tempat yang tepat ketika bahaya mengintai. Ia menutup ruang, memadamkan ancaman, dan memberi kebebasan bagi rekan-rekannya untuk mencipta keindahan di depan. Ia menjalankan pekerjaan kotor dengan kepala tegak. Peran yang sering diabaikan justru menjadi pondasi bagi segalanya. Dari situ, Busquets mengajarkan satu pelajaran sederhana tapi dalam, bahwa kejayaan tak selalu datang dari mereka yang paling terlihat. Kadang justru dari yang memilih diam, bekerja dalam senyap dan membuat orang lain bersinar. Untuk benar-benar memahami mengapa Sergio Busquets dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan tengah terhebat dalam sejarah, kita harus melihat lebih jauh dari sekadar angka statistik. Busquets bukanlah pencetak gol ulung, hanya 11 gol di La Liga sepanjang karirnya, tapi ukuran sejati kejeniusannya terletak pada hal-hal yang tak mudah dihitung, yakni konsistensi, distribusi, dan kemampuannya mengatur ritme permainan. Ia telah menetapkan standar baru untuk posisi gelandang bertahan. Seorang pemain yang tak hanya menjadi perisai di depan lini belakang, tapi juga otak pengatur serangan dari kedalaman. Data yang ia tinggalkan menjadi bukti abadi betapa jarangnya ia digantikan, betapa besar perannya di setiap kompetisi, dan betapa konstan kehadirannya menjaga keseimbangan tim. Dengan total 828 penampilan untuk klub dan 37.474 menit bermain di La Liga, Busquets menunjukkan daya tahan dan keandalan yang luar biasa. Julukan lemah secara fisik terasa tak masuk akal ketika melihat bagaimana ia bertahan di level tertinggi selama lebih dari 1 dekade. Konsistennya di lapangan adalah bukti paling nyata dari seorang pivot sejati, pemain yang selalu hadir untuk menopang struktur permainan bagaimanapun keras badai datang. Busquets bukan sekadar pengumpul gelar, ia adalah sosok yang mendefinisikan ulang peran itu sendiri. Kecerdasan dan ketenangannya di bawah tekanan menjadi inspirasi bagi pelatih dan pemain di seluruh dunia. Pep Guardiola pernah berkata, pemahaman permainannya tak tertandingi. Dan mungkin memang benar, Busquets adalah operator senyap yang menjaga keseimbangan, penopang taktis yang membuat semuanya berjalan. Dalam sejarah panjang Barcelona dan sepak bola dunia, sulit mencari sosok yang begitu tenang tapi begitu menentukan. Busquets bukan hanya bagian dari sistem, ia adalah sistem itu sendiri. Tahun 2023 menjadi titik penuh emosi dalam karir Sergio Busquets. Setelah 15 tahun pengabdian, setelah trofi demi trofi yang ia menangkan, termasuk gelar La Liga terakhirnya bersama Barcelona, ia akhirnya memutuskan untuk menutup bab legendarisnya di Camp Nou. Karena itu, bukan sekedar perpisahan, tapi momen reflektif bagi seluruh pendukung Blaugrana. Mereka yang kini sadar bahwa arsitek sunyi ini adalah jiwa yang menopang hampir 2 dekade kejayaan klub. Namun kisah Busquets belum benar-benar usai. Tirai karirnya belum turun sepenuhnya. Dalam babak yang terasa dramatis dan puitis, ia menyeberangi Atlantik menuju Inter Miami CF di Major League Soccer atau MLS. Keputusan itu bukan hanya langkah baru, melainkan sebuah reuni yang menutup lingkaran taktis yang pernah ia bangun. Di sana, ia kembali bersatu dengan 2 sahabatnya, Lionel Messi dan Jordi Alba, 3 potongan mosaik yang kembali menyatu di panggung baru. Dan seperti takdir yang tahu caranya berputar, harmoni itu segera hidup kembali. Bersama Messi dan Alba, Busquets membantu Inter Miami meraih gelar pertama mereka, Leagues Cup 2023, hanya dalam hitungan minggu. Sejak kedatangannya,
sinergi lama mereka terbukti masih sakti, menegaskan bahwa kecerdasan dan penempatan posisi selalu lebih abadi daripada sekadar kecepatan atau usia. Busquets pun melanjutkan perannya di MLS dengan wibawa seorang maestro. Dan akhirnya, seperti seorang penulis yang tahu kapan menulis kata tamat, Busquets memilih untuk mengontrol narasi hidupnya sendiri. Ia mengumumkan bahwa musim MLS 2025 akan menjadi panggung terakhirnya. Dari anak muda yang dulu diremehkan sebagai lambat dan lemah di tim B hingga menjadi pilar yang mengangkat setiap trofi yang bisa diraih, perjalanan Sergio Busquets adalah bukti bahwa kecerdasan bisa menaklukkan fisik dan ketenangan bisa mengalahkan gemuruh. Ia pergi sebagai ejemplo de la Masia, contoh sejati dari filosofi yang melahirkan keajaiban, meninggalkan warisan yang membisikkan pesan sederhana. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, keheningan seorang arsitek bisa jadi kekuatan yang paling abadi.